Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fit tarihi ibratan wa fil hijrati nuran wa hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kini berada di bulan Muharram, awal dari tahun baru 1447 Hijriah. Sebuah bulan yang tidak hanya mulia dari sisi waktu, tapi juga mengandung pesan historis yang sangat dalam. Tahun baru Hijriah bukan hanya soal tanggal baru di kalender, tapi tentang kesadaran baru. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah keadaan. Dari gelap menuju cahaya, dari stagnan menuju bergerak, dari diam menuju bangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang lapang. Dalam surat An-Nisa ayat 100. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana kondisi saat ini. Dalam suasana hijriah, kita masih melihat dunia masih diliputi konflik dan keterpecahan. Salah satu yang sangat menyita perhatian adalah konflik antara Iran dan Israel. Sebuah konflik yang sejatinya sudah berlangsung lama. Pertanyaannya, apakah umat Islam saat ini sedang berjalan ke depan dalam semangat hijrah atau justru berputar-putar dalam lingkaran sejarah yang sama? Kalau kita tengok ke belakang, kita bisa melihat bahwasannya Iran atau yang dulu bernama Persia bukan hanya tentang konflik, bukan hanya tentang suatu negara, tetapi Iran ya juga tanah kelahiran banyak ulama besar. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sang hujjatul Islam. Imam Ghazali ini di masanya hampir mirip dengan apa yang terjadi saat kita ini. Yakni banyak ulama yang dekat dengan kekuasaan tapi jauh dari keikhlasan. Dan ilmu dipakai, digunakan sebagai alat mencari jabatan, bukan sebagai sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali saat itu? Ya, secara pribadi beliau mundur dari jabatan tinggi di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Beliau melakukan hijrah batin, meninggalkan dunia demi mencari kembali kebenaran yang murni. Saat beliau menulis Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau menulis, "Aku tinggalkan popularitas dan gaji demi mencari Allah dan menyucikan hati." Begitu pula saat menulis Nasihatul Muluk, Al-Ghazali dengan tegas menyatakan kekuasaan tanpa akhlak adalah kehancuran yang tertunda. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini kita bisa menyaksikan bagaimana agama seringkali dibungkus untuk kepentingan politik, termasuk bisa jadi dalam konflik Iran dan Israel. Iran membawa simbol keagamaan sebagai perlawanan, sedangkan Israel menggunakan narasi sejarah dan agama sebagai tameng eksistensi dan perlindungan dari Amerika Serikat. Jadi, kalau kita melihat ya kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, agama akan kehilangan cahaya dan kekuasaan akan kehilangan keberkahan jika agama hanya jadi kendaraan politik semata.
Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah menurut Imam Al-Ghazali adalah hijrah ilmu, hijrah niat, dan hijrah hati. Maka di tahun baru Hijriah ini adalah momen kita berhijrah dari dalam, yakni dari kebohongan, kebodohan menuju keilmuan, dari cinta dunia menjadi zuhud, dari keras hati menjadi lembutnya hati dengan zikir. Dan Imam Al-Ghazali berkata, jangan kira kemenangan hanya milik tentara dan senjata. Kemenangan sejati adalah ketika akal dan hati berada dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konflik ini seharusnya menjadi cerminan, bukan tontonan. Kita tidak cukup sekedar mengutuk Zionis, tapi juga harus memerangi, yakni kebodohan yang masih merajalela, kemalasan belajar di kalangan remaja, cinta dunia, dan hilangnya semangat dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah bulan perubahan. Mari kita warisi semangat hijrah sang hujatul Islam Imam Al-Ghazali dengan cara hijrah ilmu, hijrah adab, hijrah hati. Dan jadikan tahun ini bukan sekedar kalender baru, tapi langkah estafet untuk menjadi umat yang bukan hanya lantang menolak musuh luar, tapi juga kuat menghadapi musuh dari dalam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.